Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan mulai dengan bagaimana kalau sudah banyak, hampir 350 yang sudah pesan buku. Sedikit-sedikit saya ingin memberikan tips yang gratis juga untuk keajaiban hati buku yang akan ditolehkan. Allah. Saya sebetulnya berat sekali untuk memberikan tentang hati ini, karena memang hati ini yang membolak-balikan Allah. Saya takut sekali ketika banyak saya juga menggunakan hati, Allah sendiri yang akan menguji saya dengan hati saya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan saya ingin berniat luas ketika saya membuat buku keajaiban hati adalah saya ingin menang di akhirat. Dan ketika saya ingin menang di akhirat, saya ingin mengajak teman saya, keluarga saya, teman-teman saya, sahabat, semua jamaah, ingin agar kita bisa menang di akhirat kelak. Teman-teman, ada sebuah hadis ketika bagaimana mulut ini tidak bisa menjadikan satu alasan kita untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa kita, bagaimana ibadah kita, tahajud kita, sedekah kita itu tidak bisa menjadi alasan kita untuk bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa menang di akhirat kelak. Ada sebuah hadis ketika itu ada seseorang yang maju kepada Allah, ya Allah, ketika di dalam hisab saya adalah seorang seorang ustadzah, guru ngaji, sibuk hidup saya ini adalah untuk mengaji, untuk belajar mengajar Al-Quran, untuk bisa ceramah ke sana kemari. Ya, mungkin seperti saya. Lalu kata Allah, untuk apa? Untuk apa kamu? Karena siapa kamu melakukan itu? Kata dia, karenamu ya Allah. Saya melakukan ini karenamu. Kata Allah, bohong. Kamu melakukan ini karena kamu ingin disebut mubalikoh, ustadzah, kiai haji. Maka kata Allah, malaikat seret dia ke neraka. Ada seorang sedekah yang ahli dermawan. Dia langsung mengajukan kepada Allah, ya Allah, saya berikan pahala saya di dunia, harta saya habis diberikan untuk sedekah di jalan Allah. Karena kata Allah, karena siapa kamu memberikan sedekah? Karenamu ya Allah. Dan kata Allah, bohong. Kamu disebut itu karena kamu ingin dihargai orang, menjadi dermawan. Maka mulut ini, ibadah ini, fisik ibadah zahir ini tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Hanya hati yang bisa berdialog dengan Allah, hati yang bisa mengikhlaskan, hati yang bisa bertauhid, itu yang bisa menyelamatkan kita menang di akhirat kelak. Teman-teman, salah satunya buku keajaiban hati adalah menang dunia dan akhirat. Semoga saja teman-teman, walaupun di dunia tidak sebahagia orang-orang yang diberikan kekayaan yang berlimpah seperti Qarun, seperti Firaun, tapi dia menjalani kehidupan dengan tenang, tidak panik, tidak gerasa gerusuk, tidak mudah temperamental. Semua kehidupan bahagia sewajarnya, sedih tidak terlalu berlebihan, karena tahu bahwa semua itu bukan sumber kehidupannya, tapi sumber kehidupannya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban hati bagaimana kita? Yang pertama, trik pertama, bagaimana kita bisa mampu hati kita itu tidak sakit, sehingga hati kita bisa normal untuk tetap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati ini milik Allah, teman-teman, sahabat semua. Maka tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan hati kita kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hari ini, yang pertama, berdialoglah dengan hati. Teman-teman, saat ada orang musibah, saat ada datang, saat ada orang yang marah kepada kita, saat anak menjengkelkan, saat suami, berdialoglah dengan hati. Apa yang sudah saya lakukan sehingga kita sudah sehingga kita sudah mendapatkan ini semua. Banyak berdialog dengan hati, membuat hati ini tenang, membuat ini hati lega, dan itu namanya sebagai muhasabah dan tafakur.
kita banyak tafakur, banyak berdialog dengan hati, dan intinya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki hati ini? Pemilik hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada contoh nanti bagaimana kita harus berdialog dengan diri sendiri. Dan satu trik ini yang akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Karena waktu yang terbatas, kita sambung lagi untuk di subuh besok. Terima kasih. Salam sodako pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.